Shalom adik-adik semuanya, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat cuaca yang cerah, kita masih bisa bertemu dengan keluarga. Kita bersyukur. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari adik-adik semuanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami sedih karena kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi kami juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap memelihara setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, walaupun kami di rumah saja, tetapi tidak membuat kami tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami setia untuk beribadah, memuji nama Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah anak-anak-Mu ini Tuhan yang akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita bersyukur kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Kita tahu bahwa Allah menyertai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, di mana umat Israel melewati Laut Merah ya adik-adik ya, dengan bantuan Musa. Allah memakai Musa untuk melewati Laut Merah. Nah adik-adik, Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel, Allah juga menyertai kita semua ya adik-adik ya. Mari dengan penuh semangat kita mau pujikan bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin berhembus terus menerus, belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana cara
Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dengan sikap di hadapan Tuhan, kita mau persiapkan hati, kita pujikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi bersama Baso Fangfang untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan dulu terlebih dahulu firman Tuhan melalui Keluaran pasal 13 ayat 17. Adik-adik dengarkan, Baso baca firman ini buat adik-adik semua ya. Keluaran pasal 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, kita sambung bacaan kita selanjutnya dengan Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22. Silakan adik-adik buka Alkitab yang sudah adik-adik sediakan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mari adik-adik kita lipat tangan, ikuti Lesut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih pimpin kami, sertai kami, izinkan kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang mungkin sudah mendengarkan firman ini berulang kali, supaya kami tetap boleh belajar sesuatu melalui firman ini. Apa yang Tuhan hendak ingin kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan berkati akan ibadah sekolah minggu di seluruh muka bumi pada hari ini, mulai dari pagi hingga sore nanti. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Tema pada hari ini adalah bersyukur senantiasa. Adik-adik, Losa akan ceritakan sedikit latar belakang bagaimana bangsa Israel berada di Mesir. Bangsa Israel ada di Mesir sudah kira-kira 430 tahun lamanya.
waktu yang sangat lama ya adik-adik ya, sehingga membuat bangsa Israel ini akhirnya juga mempelajari kebiasaan orang Mesir, gaya hidupnya, kebiasaan hidupnya dan sebagainya. Tapi bukan berarti mereka hidup di Mesir hidupnya enak adik-adik. Mereka kerja paksa, pagi berangkat harus bekerja, bikin batu bata, jerami yang dibutuhkan berapa, batu bata harus jadi berapa, sore pulang, besok lagi berangkat, kerja sedemikian rupa. Nah, mereka berada di sana, lama-lama mereka juga berseru pada Tuhan, Tuhan tolong kami, lepaskan kami tertekan di sini. Tuhan dengar adik-adik permintaan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan kirim Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tadi kita sudah baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17. Akan tetapi adik-adik, Tuhan tidak membuatkan jalan yang mudah sehingga bangsa Israel bisa langsung keluar dari Mesir menuju pergi ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Jalan yang berputar-putar. Tuhan memimpin sebagai tiang awan pada siang dan pagi hari dan sebagai tiang api pada malam hari. Nah, bagaimana Tuhan memimpin supaya bangsa Israel ini bisa berjalan pada pagi, siang, dan malam? Kita baca di dalam Bilangan pasal 9 ayat 21 hingga 22. Lalu saya akan bacakan buat adik-adik, silakan adik-adik menyimak ya. Bilangan pasal 9 ayat 21 hingga 22. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Nah, adik-adik, dari sini kita mengetahui bahwa bangsa Israel berjalan pada pagi, siang, dan malam mengikuti tuntunan dari tiang awan dan tiang api. Dan pada saat tiang awan dan tiang api itu berhenti di atas kemah suci, maka bangsa Israel harus mempersiapkan kemahnya. Mereka akan tinggal di sana selama beberapa waktu sesuai dengan pada saat tiang awan dan tiang api itu berhenti. Adik-adik, loh, saya pernah membayangkan ya sebelumnya di dunia ini tidak ada bangsa yang pernah mendasarkan tujuannya pergi kemana berdasarkan tiang awan ataupun tiang api. Adik-adik pernah dengar? Loh, saya tidak pernah dengar. Hanya bangsa Israel satu-satunya yang mengalami mujizat selama mereka di padang gurun. Kalau kita baca di dalam Alkitab kurang lebih 40 tahun. Mereka mengalami tuntunan dari Tuhan selama 40 tahun, setiap hari berjalan ataupun berhenti berdasarkan titah Tuhan. Nah, pada saat berhenti, mereka harus membuat kemah. Saya membayangkan ya, kadang mungkin kalau kita mengikuti suatu acara, misalnya ya katakanlah adik-adik ikut field trip gitu ya, terus kemudian tempatnya itu di luar kota, adik-adik menginap. Nah, adik-adik pasti tanya sama bapak dan ibu guru, aduh asik, berapa lama field tripnya? Tempatnya kemana? Perlu bawa jaket enggak? Perlu bawa ini enggak? Itu enggak? Pasti kan adik-adik. Tetapi bangsa Israel pada saat dipimpin oleh Tuhan berjalan di padang gurun, bangsa Israel tidak diberitahu jam berapa berangkat, jam berapa pulang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka tidak tahu harus mempersiapkan perlengkapannya seberapa banyak, entah itu pakaian, entah itu makanan. Tapi luar biasanya adalah adik-adik, Tuhan menuntun sedemikian rupa. Baju yang dipakai selama 40 tahun tidak pernah rusak. Alas kaki yang dipakai selama 40 tahun tidak pernah rusak. Kalaupun rusak mau beli di mana? Pasti tidak mungkin kan? Tapi Tuhan memelihara bangsa Israel sedemikian rupa. Nah, pada waktu pagi dan siang, lo bayangkan kalau di padang gurun itu adik-adik, kan tidak ada pohon-pohon. Tuhan memberikan tiang awan sebagai penuntun, itu memberikan kesejukan, keteduhan bagi bangsa Israel, sehingga mereka tidak gosong ya. Mereka kan tidak siap-siap untuk bawa sesuatu untuk menutupi kepala dan sebagainya. Mereka tidak gosong, tidak dehidrasi. Nah, pada saat malam hari, kalau mereka memang diharuskan berjalan oleh Tuhan,
Tuhan memberikan tiang api sebagai penuntun. Di padang gurun adik-adik kalau tahu kan tidak ada pohon-pohon di sekelilingnya. Kalau angin lagi bertiup dan lagi udara dingin, dinginnya luar biasa. Tiang api ini memberikan penerangan, memberikan kehangatan sehingga mereka bisa tetap berjalan. Tetapi konsekuensinya adalah adik-adik bahwa karena Tuhan tidak memberitahukan jam berangkat, jam berhenti, istirahat dan sebagainya, mereka harus peka terhadap Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan. Melihat terus ke arah tiang awan, melihat terus ke arah tiang api. Kapan Tuhan kita akan berangkat? Berangkat. Kapan Tuhan kita akan berhenti? Loh, misalnya tiang awannya, tiang apinya berhenti, ditunggu-tunggu. Buka kemah enggak ya? Buka kemah enggak ya? Nah, itu juga mereka harus peka terhadap kehendak Tuhan. Adik-adik, saat mereka sudah berjalan sedemikian jauh hingga pada akhirnya tibalah di pinggir laut Teberau, mereka berkemah di sana. Saat itu Tuhan titahkan Musa supaya berhenti dan berkemah di pinggir laut Teberau. Pada saat itulah adik-adik di Mesir, Raja Firaun mulai menyadari, oh iya ya, pekerjaannya tidak ada semua, pekerjanya pergi, tidak ada orang yang kerja bikin batu bata. Kemudian mulailah Firaun menyuruh para pengawalnya. Firaun menyuruh 600 kereta berserta perwira, dia berangkat bersama dengan rakyatnya pergi mengejar bangsa Israel. Pada saat itu kereta kuda itu menimbulkan apa adik-adik? Asap yang membumbung tinggi. Bangsa Israel dari jauh sudah melihat, loh mereka dikejar. Sementara itu mereka di pinggir laut Teberau. Mereka melihat di sini laut, di sana ada asap. Berarti mereka kecepit di tengah-tengah adik-adik. Pada saat itulah mulailah bangsa Israel itu marahi Musa. Musa, kamu ini kengangguran ya? Apa di sini ini kamu hendak memakamkan kami semua? Di Mesir itu tidak ada tanah makam, sehingga kamu bawa kami semua ke sini sehingga kami nanti mati di sini. Mereka juga berseru-seru kepada Tuhan adik-adik. Tapi Musa memberitahu mereka jangan khawatir. Ya betul kata-kata Musa adik-adik. Karena Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Tangan Tuhan yang melindungi dan menjaga mereka. Pada saat itu, tiang awan yang ada di depan mereka itu berbalik menjadi di belakang mereka. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiang awan itu membuat sehingga bangsa Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel. Dan sementara itu mereka bisa tetap berjalan. Berjalan bagaimana adik-adik? Depan laut. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Semalam-malaman itu angin dari timur bertiup dengan keras, menguakkan laut Teberau sehingga menjadi tanah kering yang bisa dilalui oleh bangsa Israel. Dengan kanan kiri itu adalah tembok dari air laut. Luar biasa adik-adik. Mulailah Musa memimpin bangsa Israel untuk berjalan melewati tanah yang kering itu. Adik-adik tahu tidak ada berapa banyak bangsa Israel yang melewati tanah yang kering tersebut. Pada saat mereka berjalan, mereka keluar dari tanah Mesir. Alkitab mengatakan ada 600 orang laki-laki. Ini belum termasuk anak-anak, belum termasuk para ibu perempuan, dan juga belum termasuk dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing yang mengikuti orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Satu demi satu melewati. Semalam-malaman mereka berjalan dan menjelang pagi adik-adik, maka Tuhan dalam bentuk tiang awan melihat ke arah bangsa Mesir. Membuat kereta kuda mereka, rodanya mulai klik, 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 klik. Jalannya jadi berat, jadi susah. Ya, sehingga mereka mau mengejar, jalannya menjadi melambat. Sehingga bangsa Israel satu demi satu semuanya bisa melewati laut Teberau dengan aman. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Setelah semua bangsa Israel lewat, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan bangsa Mesir yang ada di tengah-tengah laut pada saat itu sedang berusaha mengajar bangsa Israel, itu semua tertutup oleh air laut dan binasa. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Hari ini kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel dilatih ya, tidak melalui jalan yang mudah, bisa langsung dari Mesir pergi ke tanah Kanaan, tapi dilalukan dengan jalan berputar lewat padang gurun untuk melatih mereka, melatih semua
Kestatisan mereka membuangnya menjadi sesuatu yang dinamis. Selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir, Tuhan ubahkan semuanya. Ya, selama 40 tahun di padang gurun, mereka harus apa? Harus selalu senantiasa melihat ke arah Tuhan. Peka, Tuhan maunya apa? Nah, pada saat mereka berada di dalam kesulitan, kecepet antara laut Teberau dan orang Mesir, Tuhan tetap tolong. Adik-adik, melalui firman yang kita pelajari hari ini, kita sudah dengarkan, kita belajar apa? Kalau Lose belajar bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Pada saat kita menghadapi sesuatu, mungkin ya, seperti kasusnya bangsa Israel ini, ya, dilatih sama Tuhan di padang gurun 40 tahun. Sesuatu yang enak tidak? Tidak enak ya. Tapi apa? Tuhan toh tetap memelihara, tidak membiarkan mereka pakaiannya rusak, alas kakinya rusak, atau membiarkan mereka tersesat. Tidak, adik-adik. Kota-kota yang mereka lalui selama mereka di padang gurun tidak pernah sama. Ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan memimpin mereka, dan Tuhan memang sengaja diputar-putar supaya apa? Mereka jadi bangsa yang tangguh, dan dibuat supaya apa? Mereka jadi bangsa yang peka dengan Tuhan, memperhatikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keinginan Tuhan apa? Titah Tuhan untuk berangkat, titah Tuhan untuk berhenti, semua harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan bangsa Israel memang pada akhirnya melewati laut Teberau, berjalan terus menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik, kita belajar dari bangsa Israel ini, kita belajar juga dari firman yang kita dengar hari ini, supaya kita senantiasa boleh bersyukur. Bersyukur, kemudian juga adik-adik belajar untuk peka dengan Tuhan. Ya, Tuhan maunya apa? Mungkin tidak enak seperti keadaan saat ini ya. Pertama awal pandemi COVID, adik-adik mungkin senang. Hore, libur, tidak usah sekolah. Tapi lama-lama adik-adik mungkin apa? Bosen, aku ngapain lagi ya? Bosen. Adik-adik harus ingat, belajar bersyukur ya. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur. Seperti firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Nah, adik-adik, apakah mudah bersyukur? Susah atau mudah? Mari Lose akan ajak adik-adik semua untuk kita lihat sama-sama video berikut. You can say 괜찮아요 이제는 잊어버려요 그대의 슬픔이 되지 않도록 내 사랑을 잠시 멈춰둘게요. 멀어지지 않아요. 꽃처럼 향기로만 추억 속에서 그대를 가질게요. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik setelah melihat video ini? Apakah adik-adik merasa adik-adik lebih berbahagia? Lebih bisa bersyukur? Lose harap demikian, karena Tuhan sungguh mengasihi kita semua, adik-adik dan Lose. Mari kita berdoa. Oke, firman yang Lose sampaikan hari ini sampai di sini. Kita akan kembali lipat tangan, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman pada hari ini, supaya kami juga selalu ingat Tuhan memeliharakan kami senantiasa. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, Tuhan memelihara kami dan menuntun kami. Tuhan, tolong supaya kami boleh peka terhadap setiap kehendak-Mu, peka terhadap setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang kecil ini supaya kami boleh juga menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, dengan doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu memelihara kita. Tiba saatnya kita juga mau mengembalikan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan. Ada 2 cara yang bisa adik-adik lakukan, yaitu bisa melakukan transfer di nomor rekening yang tertera, atau adik-adik bisa menyimpannya terlebih dahulu. Nanti ketika kita bersama-sama beribadah di gedung gereja, adik-adik bisa mempersembahkan ke dalam kantong persembahan ya adik-adik ya. Orang tua bisa membantu untuk anak-anaknya, putra-putrinya untuk bisa memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama kita pujikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, Tuhan masih memberikan anugerah kehidupan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden beserta para menteri, kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan saja, supaya setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden beserta menterinya dapat membuat semua hal ini, kesulitan ini segera berlalu. Kami berdoa menyerahkan juga untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati, Engkau pelihara kehidupan keluarga kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami mohon berkat daripada Tuhan saja untuk memberkati keluarga kami, memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lose senang sekali adik-adik dengan setia mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhirnya. Adik-adik juga setia mendengarkan firman Tuhan. Lose yakin adik-adik memperoleh berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang dibawakan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.